Halo semuanya. Wah, kita general reading. Ini pembacaan kartu energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok. Energinya mungkin vice versa ya, bisa kebolak-balik. Ini timeless, boleh berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Gitu. Kali ini temanya berjudul kebahagiaan yang akan datang, tentang sesuatu atau seseorang. Wah, kita clarify seperti apa, siapa ya, tentang siapa gitu ya, yang merupakan kebahagiaanmu, atau memberi kebahagiaan, atau ada perubahan. Ya, ini tentang kebahagiaan yang akan datang, mengenai sesuatu atau seseorang ya. Oke, kita lihat. Aku shuffle kartunya. Kebahagiaan yang akan datang, tentang sesuatu atau seseorang. Oke. Ini ada kartu The High Priestess. Ada Pisces, Cancer, Scorpio, Virgo, Taurus, Capricorn. Okay. Ace of Chalices. Ini ada The Word ya. Sagittarius, Aries, Leo, Taurus ya. Oke. Fire. Libra, Gemini, Aquarius. Yang strong ini Scorpio, Gemini, Pisces, Sagittarius, Aries, Capricorn, Leo, Taurus, Virgo. Bisa energi aja ya. Jadi kebahagiaan yang akan datang, ini sih aku ngelihat ya, beberapa kalian yang tidak mendapatkan kejelasan sampai sekarang. Ini bisa apa aja ya. Mungkin ada orang gak jelas, ada relasi, koneksi yang kok tidak ada kejelasannya gitu dari dia. Ya, pada akhirnya ini ada kejelasan gitu. Kejelasan dia mau atau enggak sama kamu. Kalaupun jawabannya mau, kamu akan bahagia. Tapi kalau jawabannya enggak juga, kamu tetap bahagia. Karena apa? Karena kamu di sini sudah belajar menerima kenyataan, berdamai dengan keadaan, gitu. Bisa juga ini ketidakjelasan dalam karir, bisnis, keuangan, semuanya akan menjadi jelas. Iya atau tidak, gitu kan? Jadi kamu tahu nih, kalau memang di sini jelas ya di sini. Kalau tidak jelas ya udah, gue pindah, gue ngelakuin ini dan itu, gitu, say. And then, ini ada seseorang ya, mungkin dia ngerasa kayak tidak menganggap kamu kah? Atau dia merasa, iya kita beda gitu. Kalau pola pikir gue, kalau ya pemikiran gue tuh begini loh, sedangkan lo tuh kayak gitu, kayak ya gitulah. Jadi terutama ini yang merasa kita beda pendapat, beda cara pandang, apalagi memang punya perbedaan. Ya,
ini pada akhirnya orang ini nggak memandang hal itu. Maksudnya ya udah, ternyata cinta itu tidak memandang apapun. Ya gue ngaku gitu, ya gue cinta sama lo. Setidaknya dia mengaku sama dirinya sendiri dulu gitu. Terus orang yang di sini angkuh ya, rada-rada arogan atau nggak peduli sama kamu, ternyata terjadi ya lost kontak gitu, nggak kontakan. Jadinya dia yang rasa kehilangan. Ini bisa kamu ketahui dengan intuisimu, atau lewat mimpi, atau kamu kepoin sosmednya, atau kamu dapat beritanya, kabarnya, atau kamu cek di tarot, kamu lihat energinya di tarot, ternyata dia kehilangan aku. Wah, aku seneng lah, masa tidak gitu. Ya gitu sih. Apalagi nih kalau kamu udah cek semua, cek energi lah, cek sosmed lah, cek tarot, atau memang benar-benar kamu kamu kalau mimpiin dia tuh ya, itu kan kayak real banget gitu kamu rasain meskipun itu mimpi. Jadi kamu ngerasa ya nggak nyangka aja sih, ternyata orang ini masih memikirkan kamu. And then, kebahagiaan yang akan datang nih juga tentang hal-hal yang baru atau orang baru. Ya, untuk beberapa kalian yang berharap yang lain aja lah, yang baru aja, ya afirmasikan itu, doakan itu, harapkanlah itu dengan baik, dengan positif. Karena orang baru ini yang datang, ya pasti lebih baik lah daripada sebelumnya. Karena yang lebih baik ini kan, kamu bisa dapatkan karena kamu mendapat karma baik gitu. Jadi kita kalau udah ngelakuin hal-hal baik ya, orang-orang yang akan datang juga pasti memberikan kebaikan. Atau kalau kamu udah belajar dari pengalaman ya, kedepannya kamu bisa gitu connect dengan hal-hal yang baik atau orang-orang yang baik. Dan di sini ya itu sih seseorang yang lain muncul lagi gitu. Entah kamunya nanti hidup kamu penuh cinta, ada yang baru, tapi yang lama ini muncul lagi. Terus kamu ngerasa kayaknya dia merasa menyesal deh, kayaknya ada penyesalan dia ke aku. Jangan mudah kasihan juga, tapi ya terlepas dari kamu kasihan atau enggak dengan orang lama yang menyesal, ya intinya kamu bahagia karena kamu ngerasa banyak yang mencintaimu, yang lama mencintaimu, yang baru juga mencintaimu, yang ini ada yang mencintai kamu, yang itu juga ada yang mencintai kamu. Jadi dibawa happy aja. Tapi bukan berarti kamu harus memiliki semuanya ya. Kan kamu juga harus punya pendirian dong, kamu maunya yang mana. Tapi kamu happy aja gitu, bahagia. Ternyata banyak ya yang suka sama gue, atau ya gitu, kamu ngerasa aja banyak cinta buat aku. Ini beberapa kalian yang ngerasa kayaknya nggak ada yang suka, nggak ada yang cinta, tapi ya kamu akan benar-benar merasakan itu. Kamu layak kok dicintai, kamu layak disukai, gitu. Ini kamu bisa ada beberapa pilihan nantinya, atau kamu tuh nggak fokus sama kebahagiaan tentang cinta aja. Ada kebahagiaan juga tentang karir, kerjaan, bisnis, atau apapun. Itu bikin kamu happy, jadi kamu merasa ya, apa ya, kayak seneng aja, banyak pilihan, banyak prioritas, gitu. Dan di sini mungkin kamu akan tahu ada seseorang yang dia sulit banget move on dari kamu. Ada seseorang yang sulit banget melupakan kamu, gitu. Ya entah dari mana kamu akan tahu itu, atau memang semesta ngasih tahu lewat intuisimu. Si ini belum move on loh dari kamu. Si ini belum loh melupakan kamu. Atau kamu nonton tarot, reading tarot atau apa,
energi kamu tuh kebaca. Siapa aja sih yang nggak bisa move on dari kamu, terus kamu seneng lah, masa enggak? Kita lihat lagi ya. Dan ini kalau kalian yang merasa aku pengen keluar dari situasi toksik, aku pengen keluar dari hubungan toksik, kerjaan toksik, atau lingkungan yang toksik ya, kamu bisa kok meninggalkan itu meskipun awalnya sakit, tapi akhirnya kamu bahagia. Ini kan beberapa merasa kalau aku keluar nih dari zona yang kayak gini, kayak gimana ya nanti, kedepannya apa bisa ya? Dicoba aja dulu say ya. Karena di awalnya doang yang berat, ninggalin relasi, koneksi, ninggalin lingkungan yang toksik ya. Itu awalnya aja yang berat. Akhirnya kamu bisa kok freedom, bisa bebas. Bisa bahagia kok. Nah, spruce up your nest. Kemudian ini ya, beberapa yang ngerasa aku selama ini tidak diperhitungkan. Apa aku gak bagus-bagus banget ya di mata dia, di mata ini, di mata itu? Ya percayalah, ada waktunya kamu tuh bisa menjadi seseorang yang pantas untuk diperhitungkan gitu. Siapapun ini ya yang pernah ragu, yang pernah tidak yakin sama kamu, pada akhirnya dia yakin. Ya sih, aku harusnya percaya sama kamu, aku harusnya yakin berjuang ke kamu gitu. Terus ini ada yang kayak seseorang yang menunda-nunda melakukan sesuatu ke kamu, ini akan bergerak ke kamu, siapapun ini ya. Ada ini yang bergerak ke kamu karena dia ngerasa ya itu, aku yakin sekarang sama kamu, aku yakin kalau kamu yang terbaik, atau ya aku udah gak kuat lah merasakan perasaan yang nano-nano campur aduk ke kamu. Ini beberapa kan karena ada yang entah ngerasa bersalah atau ngerasa gak enakan sama kamu, ngerasa ya pengen baikan gitu loh, pengen memperbaiki hubungan dengan kamu. Entah kita jadi teman aja, jadi saudara. Tapi aku rasa dia pengen lebih ya, pengen kayak hubungan yang lebih dalam sama kamu. Tapi kalau ini berat situasinya, pada dasarnya ya orang ini kalaupun dia hadir itu karena kamu yang benar-benar memahami dia. Jadi dia mikir kayak ya udah, bersatu atau tidak ya urusan nanti lah, yang penting aku ke kamu gitu. Cuma waktu dia ke kamu, kamunya udah males. Jadi kamu ngerasa ya kita tonton aja gimana dia berjuang ke aku, atau ya aku senyum-senyum aja kalau dia benar-benar mau bergerak ke aku gitu. Ini ada yang drama banget nanti hadirnya. Contoh kayak misalnya ada blog, tiba-tiba dia buka blog. Nah kamu ngelihat kontaknya ada, ya udah senyum-senyum aja. Emang gue harus ngechat dia duluan gitu? Kan dia yang akhiri komunikasi, bisa vice versa. Ada juga yang kayak ya tiba-tiba nanti bisa muncul di sosmed kamu, atau tiba-tiba dia lihat storymu, kepoin kamu di status atau di sosmed. Kamu ngerasa ya udah, kalau dia lihat emang gue harus ngechat gitu, harus kirim pesan lagi? Oh enggak gitu. Ya kebahagiaan yang tentang ini sih, benar-benar kamu merasa kamu dicintai, kamu dicari, kamu disukai gitu. Jadi kamu mengerti, oh ini ya yang pantas aku tuai. Aku selama ini selalu baik ke orang, dan sekarang
Tuhan ngasih kesempatan orang berbuat baik ke aku. Ini nanti bisa aja ada beberapa yang memperhatikan kamu. Apalagi kalau kamu semakin menarik, semakin bernilai, ya ya banyak lah sebenarnya. Ini nggak hanya seseorang aja, bisa teman kamu juga, bisa keluarga juga. Ada kayak yang mencari kamu gitu, entah rindu sama kamu, atau ya mereka merasa kayaknya kamu deh yang bisa diandalkan, yang bisa membantu, menolong gitu. Ada yang mau mencari, bisa udah dirasakan ya, atau nanti. Ini juga tentang planning atau rencana hidup kamu. Kalau kamu selama ini punya rencana, punya planning, ya itu nggak akan jadi wacana lah. Maksudnya ya segala rencana itu bisa terrealisasikan. Semua rencana kamu tuh satu persatu bisa kamu lakukan. Ya meskipun berat, kadang ada yang merasa apa aku tunda dulu ya, apa aku menunda. Ya pada akhirnya kamu nggak akan menunda-nunda lagi. Kamu merasa ya udah dijalani aja lah, dicoba dulu lah. Kalau nggak dicoba, aku mana tahu perkembangannya gitu. Yaitu perkembangan mental yang bagus sih. Oke. Ini bisa juga kayak apa ya? Seperti ada energi positif dalam diri kamu. Aura positif gitu. Jadi kalau aura positif ya, itu membuat sebenarnya orang-orang jadi penasaran sama kamu gitu. Bisa dia, seseorang itu bisa juga teman kamu atau keluarga. Jadi kayak yang tadinya kamu tidak diperhitungkan, tidak disorot, nah sekarang kamu disorot, say gitu. Ada ini ya dia cari kamu di sosmed, kayak ini Yolanda kemana ya gitu, kok sosmednya nggak terlalu aktif ya, ini Rudolfo gimana ya sekarang, gue penasaran, jangan-jangan hidupnya makin maju nih tapi dia diem-diem baik gitu. Oke, kita lihat. Nah, Ten of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Ada Leo, Sagittarius, Aries. Ini banyak kelimpahan ya. Banyak kelimpahan yang datang, cepat atau lambat. Pisces, Cancer, Scorpio, terutama Aquarius. Libra, Gemini, dan Taurus. Ada kebahagiaan yang akan datang tentang keluarga ya. Jadi kalau ada selama ini kayak kamu merasa aku kurang dianggap di keluarga, kamu akan dianggap, Kak, ya. Entah memang nanti Tuhan ngasih kamu rezeki, ngasih kamu posisi yang bagus, kestabilan hidup yang bagus. Ya kamu bisa loh jadinya dianggap, dipandang oleh keluarga. Ini beberapa kalian yang berharap mau berkeluarga ya, bisa kok. Bisa berkeluarga bagi yang berharap. Tapi ini ada juga yang entah keluarga atau orang yang sudah berkeluarga mau datang ke kamu gitu. Kan ada cinta bersegi-segi di sini, say. Jadi ya kamu nggak nyangka gitu, perasaan udah ada orang lain, tapi ini orang ngapain nongol lagi, ngapain datang lagi. Ya memang dia salah gitu kan, tapi dia cinta sama kamu, dia sayang sama kamu. Jadi waktu dia hadir atau dia datang, kamu ketawa-ketawa, hihihi. Ini beberapa kalian ada yang ngerasa, siapa suruh lo gak mau sama gue waktu itu, sekarang udah terlambat,
nyesal kan. Nah, akhirnya kamu cuma bisa hahaha gitu. Ini banyak loh kayaknya ya, persatu persatu akan datang gitu kak. Mulai dari yang dia memang sendiri, ada yang udah sama yang lain, bahkan itu tadi udah ada keluarga dia mau datang gitu. Tapi ya kamu harus bijak menentukan ya, mana yang terbaik buat kamu. Jangan kayak, masa dia udah sama yang lain baru dia ke kamu, masa kamu dapat sisanya. Tapi ya semua kembali ke diri masing-masing ya. Ya hidup kamu kan ada dalam kendalimu, jadi kamu yang mengambil keputusan gitu. Ciao Bella. Ya banyak pilihan dalam hidup kamu. Ini yang tadinya kamu ngerasa, kenapa ya aku kecewa terus, kenapa aku disakitin, kenapa nggak ada yang benar gitu, kenapa ya kok orang sulit gitu berjuang ke aku, cinta yang muncul itu kok kayak tidak berpihak ke aku. Ya ketika kamu merasa ikhlas atau kamu merasa ya udah aku fokus aja sama diriku, perbaiki diriku, perbaiki kualitas aku, perbaiki ibadahku, ya ini satu persatu datang. Mulai dari yang kamu gak mengharapkan dia sampai kamu yang paling berharap banget sama dia, itu datang untuk kamu. Ya bisa bingung lah memilih ya, atau bisa aja ada yang lebih baik buat kamu tapi yang lain itu datang, apalagi kalau itu adalah koneksi spiritualmu yang terkoneksi dengan kamu. Itu kalau tiba-tiba muncul entah di mimpi, entah di sosmed atau di mana, ya kamu bisa baper sebenarnya, bisa bawa perasaan gitu. Tapi di sini kamu akan tetap kayak, ya aku harus konsisten lah, aku harus komitmen, kayaknya jalan yang benar itu kayak gini loh, kayaknya begini yang bagus, yang gak toxic itu kayak gini. Tapi kalau kamu merasa kayaknya dia sudah berubah menjadi lebih baik, ya aku ngelihat sih kamu bisa ngambil keputusan. Karena kan kita hidup ini ya kalau bisa sepasang lah gitu kan, jangan ada pihak ketiga, keempat. Nah seperti itu. Cuma lebih kayak tidak perlu menanti-nanti atau menunggu-menunggu ya. Fokus aja lah sama dirimu. Karena ini ada orang yang lelet, lambat banget. Kan kalau lelet gitu kan semakin ditunggu makin lama gitu kak. Tapi kalau biasa aja ya semua bisa datang. Gitu. Di alam semesta ini kan ada tentang manifestasi, ada juga afirmasi ya, ada juga yang kayak intinya tentang energi juga gitu ya. Jadi kalau energi kamu jor-joran menggapai sesuatu, energi apapun itu makin menjauh sebenarnya gitu. Ada kalanya seperti itu, tapi ada kalanya memang bisa kita dapatkan dengan pantang menyerah, ya itu bisa kan. Tapi ketika kita tuh terlalu over ya, berlebihan, jor-joran, menggebu-gebu ya, rezeki, pasangan, seseorang atau apapun, itu bisa semakin terasa jauh. Tapi kalau energi kita itu kayak mulai tenang, terus kita tingkatkan energi kita yang positif, ya siapa sih yang gak nyariin kita? Gitu say ya. Nih ada yang mau menyelesaikan konflik dengan kamu. Ini lucu banget kartunya ya. Ada orang yang kayak, aku mau membereskan urusanku sama kamu,
Tapi aku rasa kalau aku beresin kayaknya nggak kelar-kelar gitu. Ada yang merasa kayak gini, kan ada orang yang mungkin entah secara harafiah atau secara batin nih ya bisa secara itu kayak belum benar-benar selesai dengan kamu. Nah, kalau kamu merasa dia tuh nggak bisa diharapkan, apa yang bisa dia perbuat? Kayaknya dia tuh bodoh amat, dia tuh susah berubah gitu. Nah, pada akhirnya kamu bisa mengakhiri koneksi ini dengan diri kamu sendiri gitu. Kan sebenarnya kita bisa loh menciptakan sesuatu kalau kita niat gitu. Dan kehendak Tuhan juga ya. Jadi kalau kamu merasa aku pengen meninggalkan koneksi gak jelas sama seseorang, ya kamu lakukan itu dengan tegas, dengan konsisten. Memang berat sih, tapi kan coba aja dulu ya. Kalau memang gagal ya coba lagi. Kan dari situ banyak loh pengalaman kita. Bagaimana menghadapi situasi toksik dan pada akhirnya bisa keluar gitu. Tapi ada juga yang kayak dia datang nih akhirnya, entah saat kamu udah lupa dengan dia, udah benar-benar sembuh dari dia. Nah, pas dia datang kamu tertawa saja gitu. Hahaha. Ini orang ngapain lagi? Urusan dia apalagi sama gue? Gitu. Jadinya kayak ya udah slow aja gitu ngerespon dia kalau komunikasi lagi atau datang lagi. Dan di sini ada tentang keseimbangan dari alam semesta ya. Ya istilahnya karma. Di saat kamu merasa ya udahlah ngapain lagi sih gitu. Aku berharap yang terbaik aja. Aku doakan yang baik-baik aja lah untuk semua. Nah cukup itu aja sebenarnya yang kamu lakukan. Ya Tuhan dan semesta kan tahu keadilan itu kayak gini loh. Tanpa kamu minta juga ya, yang salah dapatlah karma yang buruk, yang benar tetaplah benar, dapat karma yang baik. Itu. Dan apa ya? Kamu tuh akan banyak perubahan. Yang tadinya mudah kasihan sama orang, gak tegaan atau mudah baper, ya kamu akhirnya seimbang perasaanmu dan logikamu. Kamu gak akan terlalu lembek lagi ya kamu tuh stabil kalau aku lihat. Dan ini ada juga tentang semua pertanyaan dalam diri kamu tuh akan terjawab satu persatu. Misal, apa sih maksud ini semua? Kok aku mencintainya tapi gak bisa bersama? Terus, apa koneksi ini hanya aku yang rasakan? Nah, pada akhirnya kamu akan tahu, oh ternyata dia juga ngerasain. Gitu. Atau, ya suatu saat kamu ngerti gitu. Ketika dia mencari kamu suatu hari nanti, kamu akan merasa, ternyata ya koneksi kita ini ada ya. Cuman ya orang aja yang lelet datangnya. Dan pada saat dia datang kamu ngerasa, wah aku tuh berharga ya. Dia nyariin aku. Gitu. Ada yang kayak ya kamu ngerasa ya nggak mungkin lah dia perhatiin aku, nggak mungkin lah dia memantau aku lagi. Ya dia akan muncul nih untuk memantau kamu, untuk memperhatikan kamu. Seperti itu. Oke. Oke, aku lanjut ya, Kak. Ini ada adventure. Wah, Libra ya, Gemini Aquarius, Virgo, sama Taurus. Ini ada Cancer.
Em, Capricorn ya, Change, Gemini, Aquarius, Pisces, Scorpio. Terutama Pisces. Bisa energi aja, say ya. Jadi kebahagiaan yang akan datang. Kamu tuh akan mengubah mindset kamu, mengubah pola pikirmu menjadi orang yang ingin benar-benar bahagia. Kamu akan berpikir, hidup ini tuh singkat, jadi aku harus menikmati. Terus hidup ini sebenarnya tentang perjalanan, bukan hasil. Jadi kalau aku tidak sesuai dengan standar manusia, ya udah. Yang penting aku bahagia. Contoh, kamu ngerasa, ya aku pantasnya tuh sama orang yang ini loh. Aku pantasnya kerja ini, usaha yang ini. Aku bahagianya di situ. Ya kamu akan lakukan itu. Jadi kayak mindsetmu, pola pikirmu berubah. Semua nggak tentang uang aja, tapi juga harus ada kebahagiaan. Aku punya passion nggak? Aku ada semangat nggak di situ? Sama dengan tuntutan hidup. Kayak kata orang ya, umur segini tuh harus gini. Umur segitu harusnya gitu. Harusnya aku kayak gini, kayak gitu. Tapi kan ya meskipun umurku begini, aku kan masih pengennya gini loh. Aku bahagianya ini, itu. Nah, kamu bisa kok menutup telinga tanpa harus mikirin omongan orang. Apalagi orang yang sewot, iri, dengki sama kamu. Kadang kan ya gitulah, kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Ada aja kok orang yang nggak suka sama kita. Ada aja kan yang cari-cari kesalahan kita. Contoh, kamu suatu saat akan menonjol, akan berkembang, entah sama seseorang atau sama bidang ini, bidang itu, atau apa. Ada aja kok nanti yang kayak cari-cari kesalahan kamu. Gitu. Misalnya, iya sih dia tuh banyak rezeki. Iya, kamu kayaknya akan berlimpah sih rezeki kamu. Kayaknya hidup kamu berkembang ya. Kayaknya kamu bahagia ya. Kamu maju ya gitu. Entah udah terasa atau nanti ya. Tapi tetap aja tuh nanti ada yang nyari-nyari kesalahan kamu. Ya tapi kan umur kamu udah gini. Kamu kan harusnya begini begitu. Bla and bla and bla. Tapi sudahlah. Hiduplah dengan pola pikir yang baru. Jangan lagi pola pikir yang lama. Gitu. Kalau kamu ngerasa aku tuh mengalami perjalanan spiritual yang gak mudah, bahkan koneksiku sama seseorang belum bisa aku lepasin, aku harus fokus dulu ke situ, harus fokus dulu benar-benar healing supaya aku bisa lepasin koneksi ini. Jadi jangan desak diri kamu, jangan keras sama diri kamu sendiri. Kalau kamu ngerasa aku belum bisa nih ngelakuin hal-hal yang sesuai kata orang, aku kan harusnya sembuhkan dulu koneksi ini. Ya udah, sembuhkan dulu itu. Jangan ngerasa kayak orang bilang umur aku ya udah gini, aku harusnya begini begitu, atau kebahagiaan yang hakiki tuh begini, say, begini. Ya udah, coba tanya diri kamu, siapa sih yang bisa bikin kamu bahagia? Jadi ya, hidup ini singkat, hidup ini pelajaran, hidup ini perjalanan. Jadi semua bukan tentang perlombaan, siapa duluan, siapa yang begini duluan, begitu duluan, dan bukan tentang hasil. Jadi kayak ya manfaatkan aja hidup ini dengan sebaik-baiknya dan andalkan aja yang maha kuasa tanpa harus berkutat di energi toksik yang sebenarnya nggak bikin kamu bahagia. Gitu ya, say. Gitu kak, tante, om. Ya aku kasih huruf sama tempat. Huruf di namamu atau dia.
cukup lah. Oke. Ada W, I, M, J, K, F, A, T, D, X, Z, N, R, L, V, O, P, ada G. Wah, sekarang tempat ya. Wilayah kamu dia atau berapa aja? Pernah ke tempat ini atau pengen ke wilayah ini gitu ya. Ya. Wah, Surabaya. Cie, Surabaya. Oke. Ada Tegal. Situ Bondo. Majalengka. Singapura. Lampung. Pontianak. Jepang. Jepang. Ada Bekasi. Kalimantan. Madura. Pagi nih. Ada Ternate, Palembang. Cirebon. Oke ya. Taiwan. Depok. Oke. Jombang. Bukit Tinggi. Pekalongan. Wah. Bogor ya. Ada Batam. Malaysia. Kerawang. Cilacap. Semarang. Bottom of the deck. Brunei Darussalam. Oke, jadi ini beberapa aja yang relate, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.